walaupun semua kemungkinan mungkin terjadi, tetapi khusus untuk hal ini rasa-rasa sulit akan terjadi. Tidak ada yang mempunyai elektabilitas melebihi 50%. Saya yakin. Selamat sore, kembali lagi di channel Mister Puisi. Tepuk tangan. Wah, nah kita akan kembali lagi nih membahas mengenai politik di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu saat ini memang sedang marak-maraknya berita mengenai politik tentang pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Nah, tak henti-hentinya kita akan selalu membahas perkembangan politik di Indonesia karena memang hal-hal inilah yang dapat berguna bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana sih perkembangan politik di Indonesia saat ini. Nah, sebelum itu Mister Puisi, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kita bakal membahas politik lagi nih Mister Puisi. Kabar baik, ya kita harus terus membahas masalah-masalah politik. Karena apa? Masalah-masalah politik ini, pemilihan presiden yang akan datang sangat erat hubungannya dengan perkembangan perekonomian Indonesia di masa-masa yang akan datang. Salah memilih presiden, Indonesia bisa tidak menjadi negara maju. Banyak orang akan merubah segala macam apa yang telah dibuat Jokowi. Nah, kalau itu yang terjadi, Indonesia mengalami kemunduran. Misalnya, dalam program-program presiden yang akan datang, dia ingin merubah semua yang telah dijalankan oleh Pak Jokowi, setelah semua yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi, misalnya IKN. Nah, kalau IKN ini yang sudah disahkan dengan undang-undang, akan diadakan perubahan, perombakan, ataupun pembekuan, maka kita akan berada di belakang lagi. Sedangkan orang lain sudah lari ke depan. Untuk itu, boleh membuat koalisi perubahan. Janganlah yang sudah bagus akan dirubah. Rubahlah, perbaikilah hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa IKN ini merupakan sebuah kawasan, sebuah ibu kota Nusantara yang akan ada peradaban baru di sana. Orang luar negeri sudah lama sekali mentalnya dan lain-lain sudah mengikuti peradaban baru melalui teknologi-teknologi. Coba kita lihat negara kecil seperti Singapura, kenapa orang takut membuang sampah di sana? Kenapa orang takut mencuri di sana? Kenapa orang takut korupsi di sana? Nah, itulah peradaban baru yang akan dilakukan pemerintah saat ini, dimulai dari ibu kota Nusantara itu. Di situ akan dialihkan dari teknologi yang biasa-biasa saja di DKI menjadi teknologi yang sangat maju. Di sana tidak akan lagi ada supir taksi. Mobil berjalan dengan sendirinya melalui digital, melalui teknologi yang sangat canggih. Teknologi ini sudah ada di Cina. Kenapa kita tidak mulai kecil-kecilan dulu melalui ibu kota negara Nusantara itu? Saatnya nanti orang mau naik bus akan antre seperti di Singapura. Tidak saling mendahului. Masuk ke bank, antre. Kemudian orang takut merokok. Orang takut mencemarkan lingkungan. Karena di situ akan terbentuklah negara, ibu kota negara Nusantara yang sangat sustainable. Di mana 60% dari areal lokasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah akan ditanami pohon-pohon penghijauan. Nah, itulah sumbangsih pemerintah saat ini, ingin ikut menghijaukan dunia melalui ibu kota Nusantara.
gitu loh. Oke, wah, memang kalau berbicara soal politik itu tiada hentinya ya Mr. Puisi, dan akan selalu ada perkembangan, apalagi saat ini sedang marak-maraknya dan sedang memanasnya nih politik di Indonesia karena akan adanya pemilihan tahun 2024 mendatang. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas mengenai Bapak Jokowi menjadi magnet Capres tahun 2024. Apakah betul begitu? Dan sudah kita bahas di podcast sebelumnya Mr. Puisi. Nah, saat ini seperti yang kita tahu bahwa Bapak Ganjar telah dideklarasikan itu pada tanggal 21 April 2023, dan saat ini ada pertanyaan nih Mr. Puisi. Mungkinkah Bapak Prabowo ini mau menjadi calon atau wakil presiden dari Bapak Ganjar itu sendiri? Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada 3 calon presiden saat ini, yaitu ada Bapak Ganjar, kemudian ada Bapak Prabowo, dan ada Bapak Anies. Nah, dari ketiganya tersebut, ada 2 calon presiden yang ingin disandingkan nih Mr. Puisi. Apakah mungkin itu bisa terjadi? Walaupun semua kemungkinan mungkin terjadi, tetapi khusus untuk hal ini, rasa-rasa sulit akan terjadi. Karena kita tahu bahwa Bapak Prabowo sekarang ratingnya di atas Bapak Ganjar Pranowo. Ya, benar. Itulah menyebabkan bahwa kemungkinan itu tidak akan terjadi. Lebih-lebih kita ketahui bahwa saat Bapak Prabowo halal bihalal di Solo, di kediaman Bapak Presiden, di situ Bapak Prabowo dicegat oleh wartawan, ditanyakan, Pak Prabowo, apakah Bapak mau jadi wakil presiden Pak Ganjar? Pak Prabowo jawab, saya dicalonkan oleh partai saya untuk menjadi presiden. Jawaban yang kedua, Pak Prabowo mengatakan, partai saya agak kuat sekarang ini. Yang ketiga, kita lihat dinamika perkembangan berikutnya. Nah, perkembangannya itu masih diawang-awang, kita nggak tahu. Siapa sih yang mencuat ratingnya setelah deklarasi Pak Ganjar Pranowo ini? Memang momentum deklarasi Bapak Ganjar Pranowo ini yang dideklarasikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati bertepatan hari Kartini, yaitu 21 April 2023. Banyak orang bertanya, seperti Muhammad Kodari saat itu bertanya-tanya, apakah momentum deklarasi yang akan dilakukan 21 April ini akan memilih Puan, akan dicalonkan, dideklarasikan menjadi presiden. Oh, ternyata Ibu Mega sangat brilian. Karena beliau ini adalah politikus yang sangat berpengalaman. Saat dia memilih Pak Jokowi menjadi presiden, didukung untuk dideklarasikan menjadi presiden melalui PDI waktu itu pun sangat hati-hati. Last minute baru diinformasikan kepada masyarakat. Nah, demikian juga sekarang ini, walaupun Ganjar Pranowo mulai menurun, tetapi tetap pada momentum yang tepat di hari Kartini tetap dideklarasikan menjadi calon presiden 2024. Kemudian Bapak Ganjar sendiri akan di-backup oleh 2 orang Kartini bangsa ini, yaitu Ibu Megawati, kemudian Puan Maharani, di mana Puan Maharani akan digadang-gadang untuk menjadi the leadership untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo di dalam pertarungan pemilihan presiden 2024 ini. Nah, itulah momentum hari Kartini mendeklarasikan
Pak Ganjar menjadi calon presiden Republik Indonesia 2024. Itu yang terjadi saat ini. Oke, wah berarti memang sudah jelas ya Mr. PC. Maksudnya dari jawaban Bapak Prabowo pun sudah bisa memberikan gambaran begitu bahwa Bapak Prabowo menolak ya Mr. PC untuk menjadi wakil presiden begitu. Dan juga dan juga dari Bapak Ganjar sendiri itu sudah dicalonkan menjadi calon presiden. Namun belum ada yang tahu gitu siapa sih yang bakal menjadi wakilnya gitu. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan yang besar ya Mr. PC. Karena untuk mendapatkan kemenangan gitu kan seperti yang kita sering bahas Mr. Puisi bahwa calon wakil pun harus benar begitu karena seorang presiden itu harus berdampingan dengan calon yang baik juga begitu ya Mr. Puisi. Nah Mr. Puisi berarti dengan penolakan yang dilakukan, maksudnya adanya penolakan atau kata-kata penolakan tersebut dari Bapak Prabowo, berarti memang akan ada 3 calon nih Mas, akan menetap ada 3 calon presiden, yaitu Bapak Ganjar, Bapak Prabowo, dan juga Bapak Anies. Nah bagaimana menurut Mr. Puisi dengan adanya 3 calon ini? Sebetulnya 3 calon ini sudah digadang-gadang jauh-jauh hari. Iya. Di mana Pak Anies didukung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PKS. Iya. Nah, ini Partai Perubahan ini yang sangat saya pertanyakan hari ini. Kenapa mereka sunyi senyap sebelum dan sesudah dideklarasikannya Pak Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden? Apa galau atau ragu-ragu? Nah, tetapi rasa-rasanya seorang Surya Paloh tidak akan pantang menyerah. Yeah. Pak Anies, saya dengar sekarang lagi giat-giatnya mendekatkan diri dengan masyarakat Jawa Barat secara sunyi, artinya tidak membawa wartawan, tidak menginformasikan apa yang telah dilakukan di Jawa Barat. Nah, itulah mungkin suatu strategi baru yang dilakukan oleh Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Mungkin juga sunyi senyap ini masih menunggu, masih cemas-cemas menunggu hasil daripada PK yang kemungkinan besar tidak lama lagi akan ada keputusannya. Yeah. Nah, itulah penyebabnya mungkin dari partai koalisi ini tidak menunjukkan tanda-tanda sangat bergairah seperti sebelum-sebelumnya. Yeah. Nah, itu yang telah terjadi. Kalau kita lihat antara simulasi 3 presiden ini, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ini, sebetulnya margin error itu sangat tipis. Boleh dikatakan sangat tipis. Karena masih di bawah 30% semuanya. Yeah. Tetapi apabila di dalam 3-6 bulan nanti, tiba-tiba ada yang melejit menaik sampai di atas 40-50%, wah hal ini akan menjadi kejutan. Yeah. Nah, inilah akan menjadi perubahan besar. Siapa yang akan menjadi wakil presiden? Saat itulah pasti last minute akan ditentukan siapa akan menjadi wakil presiden. Yeah. Wakil presiden saat ini masih menjadi tanda besar yang luar biasa. Tidak mudah untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil presiden. Kalau salah memilih wakil presiden, pupuslah harapan seorang presiden untuk memenangkan Pilpres 2024. Itulah perlu dimaknai secara mendalam bagi semua partai politik. Harus berhati-hati dan sabar menunggu injury time yang pas, last minute baru mengeluarkan wakil presidennya. Siapa yang akan dipilih menjadi wakil presidennya nanti, gitu. Wah,
Seperti biasa ya Mr. Puisi, memang dari awal pun kita mulai membahas pemilu tahun 2024 mendatang, memang sampai saat ini juga yang menjadi tanda tanya adalah siapa wakilnya, begitu ya Mr. Puisi. Bahkan sampai detik ini pun masih menjadi tanda tanya besar ya, untuk dengan gambaran 3 calon ini ya Mr. Puisi, masih menjadi tanda tanya besar. Nah Mr. Puisi, kan kita tahu nih saat ini bahwa memang ratingnya pun sudah berubah nih Mr. Puisi. Dari awalnya Bapak Ganjar teratas, kemudian disusul oleh Bapak Prabowo, kemudian yang paling terakhir itu Bapak Anies dari 3 calon yang kita ketahui ini nih Mr. Puisi. Nah saat ini itu sudah ada perubahan rating Mr. Puisi, yaitu diawali oleh Bapak Prabowo, kemudian di bawahnya ada Bapak Ganjar dan ada Bapak Anies. Nah dari ketiga calon ini kan banyak sekali perubahan dengan goncangan-goncangan seperti kemarin adanya pembatalan U20, sehingga itu juga menjadi salah satu hal yang dikatakan oleh masyarakat penyebab turunnya rating dari Bapak Ganjar itu sendiri. Nah kira-kira Mr. Puisi, dari 3 calon ini bagaimana cara mereka untuk menaikkan rating nih Mr. Puisi sampai nanti pemilihan mendatang gitu? Rasanya partai-partai politik yang ada sini sudah matang. Mereka sedang menyusun program kerja sebaik-baiknya, sehingga nanti di dalam adu argumentasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, menginformasikan program-program kerja yang sangat menguntungkan masyarakat luas. Apabila program kerjanya itu betul-betul nyata dan ingin memajukan pemerintah Indonesia ini dengan pemberantasan korupsi secara masif, maka merekalah yang akan mendapat endorsement dari masyarakat luas. Kemudian program kerja inilah akan diadu. Selain kampanye yang akan dilakukan secara luas di masyarakat, di mana kampanye ini akan membutuhkan biaya sangat besar. Perlu dipikirkan yang paling baik, hendaknya kampanye yang secara massal di masyarakat itu tidak perlu lagi dipikirkan. Masih ada jalan lain, cara kampanye yang lebih sifatnya individual. Misalnya, membentuk relawan-relawan para calon presiden, membentuk relawan-relawan para calon wakil presiden. Sehingga calon presiden ini elektabilitasnya semakin menaik setiap hari. Waktu 6 bulan ini cukup baik untuk membuat kampanye secara silence. Kemudian untuk memilih pemilih yang masih milenial sifatnya, ya itu perlu melalui sosial media. Sekarang banyak sosial media yang sangat baik untuk kampanye bagi individu masyarakat, terutama masyarakat milenial. Karena masyarakat milenial ini yang sangat fokus dengan teknologi internet. Mungkin untuk orang-orang tua, kampanye di lokasi-lokasi lapangan dan lain-lain ini mungkin sangat baik. Tetapi untuk milenial, hendaknya kampanye ini dilakukan melalui sosial media. Itulah bisa akan menaikkan rating para calon presiden. Tapi kita tahu kemana arah angin magnet Pak Jokowi ini akan dituju. Disitulah akan ratingnya akan mencuat ke atas. Kalau tidak, saya yakin tidak ada yang mempunyai elektabilitas melebihi 50%. Saya yakin. Karena apa? Margin errornya ketiga calon ini ya sangat tipis sekali. Nah, itulah yang menyebabkan mereka ini masih bingung untuk mencari wapres yang paling tepat. Kalau mendapatkan wapres yang paling tepat, yakinlah dia akan memenangkan pemilihan presiden 2024. Wah, luar biasa ya Mr. Puisi. Nah, jadi karena kita sudah membahas nih Mr. Puisi, apakah mungkin Bapak Prabowo itu mau menjadi wakil dari Bapak Ganjar? Dan jawabannya adalah
sangat sulit. Nah, Mr. Puisi, seperti yang sering kita bahas bahwa selalu ada kemungkinan. Jika terjadi, menurut Mr. Puisi bagaimana? Ya kemungkinannya kalau misalnya salah satu ratingnya sampai di atas 50%, ayo, masa nggak mau? Nah kalau ingin memenangkan pemilihan presiden secara satu putaran, harusnya ada yang legowo. Iya. Entah Pak Ganjar yang legowo atau Pak Prabowo yang legowo. Nah kalau semua bersikeras, jangan salah, akan ada kuda hitam yang akan di atas. Iya. Itulah pemilihan presiden yang sangat bervariasi. Ya kuda hitamnya bisa aja, misalnya dari pihak di luar Pak Anies, mungkin juga di luar Pak Prabowo, juga mungkin di luar Pak Ganjar itu sendiri. Kita tidak tahu, karena banyak sekali calon presiden yang wakil presiden yang belum terlihat saat ini. Yeah. Kita lihat dulu Pak Jokowi pada waktu dicalonkan menjadi presiden, aktabilitasnya rasanya tidak terlalu tinggi-tinggi sekali. Tetapi setelah dideklarasikan menjadi calon presiden oleh Ibu Megawati, langsung naik ratingnya. Nah, sehingga waktu itu pun kemenangan Pak Jokowi itu sangat tipis sekali dengan Pak Prabowo. Nah, apalagi sekarang, margin error ketiga calon ini tidak terlalu besar-besar amat. Nah, inilah tantangan bagi partai politik yang mengusung Pak Anies, yang mengusung Pak Prabowo, maupun yang mengusung Pak Ganjar. Inilah diperlukan pemikiran-pemikiran yang sangat dinamis, yang sangat modern, yang sangat rasionalistis. Sehingga akan ditemukanlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa melejit ke atas. Gitu loh. Wah, luar biasa ya pembahasan kita hari ini. Dan seperti biasa Mr. Puisi, terima kasih untuk waktunya. Jadi nanti kita akan kembali lagi membahas politik-politik Indonesia yang sedang memanas nih pada tahun ini tentunya ya Mr. Puisi. Nah, buat teman-teman di rumah, semoga informasi yang disampaikan di channel ini selalu bermanfaat, dan tentunya kami akan selalu menyampaikan informasi sesuai fakta, tidak memihak siapapun dan tidak hoax. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.